Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musaid Purnomo Juwono, dosen program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya jadikan sebagai contoh proses belajar mengajar di kelas yaitu mata kuliah Sistem Multimedia. Capaian pembelajaran atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah CPL pertama memiliki sikap adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi pada era industri 4.0. Kemudian CPL kedua menguasai konsep visualisasi dan grafis, yaitu yang terkait dengan kemampuan untuk memanipulasi dan memproduksi gambar dengan menggunakan komputer. CPL ketiga mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Kemudian CPL keempat memiliki keterampilan terhadap alat bantu pre-processing, pemrosesan, dan post-processing terhadap data dengan melakukan analisis, memodelkan masalah, dan mengimplementasikan solusi yang tepat terkait dengan pemrosesan berbasis sistem cerdas yang adaptif, efektif, efisien, aman, dan optimal. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK terdiri dari 3 CPMK. CPMK 1 mampu menjelaskan tentang konsep-konsep sistem multimedia. CPMK 2 mampu menjelaskan tentang konsep-konsep pemrosesan media berupa gambar, audio, video, dan kompresinya. CPMK 3 mampu mempraktekkan kemampuan membuat suatu proyek multimedia. Untuk penilaian yang saya terapkan 10% absensi, kemudian 20% untuk tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok, kemudian 30% untuk UTS, dan 40% UAS atau final project. Saya akan memperlihatkan rangkaian apa saja pembelajaran mata kuliah sistem multimedia yang saya ampu di Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer sebagai syarat dari sertifikasi dosen yang harus diunggah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi mata kuliah sistem multimedia. Hari ini kita bahas tentang kompresi audio dan video. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman bisa absensi dulu atau presensi dulu di siakat ya, menggunakan barcode di sana. Sambil kalian absensi, saya infokan bahwa materi ini sudah saya upload di Adlink maupun saya upload di WA Group. Kalian bisa download, bisa lihat-lihat ya, supaya bisa fokus untuk belajarnya.
Hari ini kita membahas kompresi audio dan video. Hari ini tujuan pembelajaran atau tema hari ini kita bagi 4 ya. Pertama adalah konsep kompresi. Yang kedua adalah kompresi audio. Ketiga kompresi video. Kemudian kita analisis tentang kualitinya, dan kelima tentang penerapannya. Sebelum kita lanjutkan, apakah kalian ada pertanyaan tentang kompresi sebelum kita diskusi lebih lanjut ya? Silakan. Saya Pak. Ya silakan. Nah itu kan, jadi kenapa harus dikompresi dan kalau tidak dikompresi itu mengapa? Baik, gitu Pak. Terima kasih. Memang hari ini kita mau membahas tentang kompresi. Karena hari ini mengapa multimedia perlu dikompresi. Data audio dan video mentah itu sangat besar dan tidak efisien untuk disimpan atau dikirim. Kita tahu bahwa dengan teknologi sekarang seperti mungkin kalian punya kamera handphone sampai 200 pixel ya kameranya. Kalau misalkan kita memfoto atau membuat video, nah itu nanti hasil dari yang dihasilkan dari kita mengambil foto itu akan mempunyai foto atau video yang resolusi tinggi ya. Tentunya kalau resolusinya tinggi di sini akan mempunyai file yang besar. Kemudian tujuan dari kompresi adalah mengurangi ukuran data sambil mempertahankan kualitas yang masih dapat diterima ya. Kalau kita kalau misalkan filenya itu besar, ini akan lambat kalau kita kirimkan. Seperti halnya kita tahu bahwa seperti WA ya, WhatsApp itu mereka punya aplikasi sendiri di mana mereka akan seperti otomatis ya, mereka mengkompres foto kita dari kamera dengan resolusi tinggi itu masuk ke WhatsApp, kemudian dikirim. Itu filenya itu tidak sebesar dari file hasil foto kita. Mereka sudah modifikasi demikian rupa atau dikompresi sehingga filenya itu bisa lebih efisien untuk dikirim ya. Jadi data mentah yang dihasilkan oleh kamera yang beresolusi tinggi kemudian dikompres. Nah setelah itu baru data setelah dikompres ini akan lebih efisien karena lebih kecil sehingga dapat dikirim ya, dan mudah untuk streaming ya. Kalau di sini kompresi multimedia memanfaatkan redundansi data dan keterbatasan persepsi manusia. Kemudian tanpa kompresi, layanan seperti video conference, dan YouTube, Spotify, dan lain-lain akan sangat berat. Ini kenapa perlu dikompresi? Kemudian tadi pertanyaan tadi, kalau nggak dikompresi, kenapa? Ya? Nah ini sebetulnya hanya peruntukan. Tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk disimpan dan dikirim, itu perlu dikompresi. Kalau tujuannya ini memang membutuhkan resolusi yang tinggi atau membutuhkan kualitas foto yang resolusinya tinggi, kemudian membutuhkan video yang resolusi tinggi seperti video profesional ya, kita membuat film itu pasti mereka
yang resolusinya tinggi, karena kalau pada saat dibuat film itu akan tidak pecah ya. Atau juga membuat foto resolusi tinggi pada saat dibesarkan itu tidak akan mengalami pecah ya kalau dibesarkan. Kalau misalkan filenya itu kecil, nah ini kalau misalkan dibesarkan itu akan pecah. Telinga manusia ini merekam data yang terdengar oleh mikrofon, namun secara magnetik diabaikan oleh otak manusia ya, karena di situ tidak dengar oleh manusia. Jadi data yang tertulis ini dieliminasi sebagai reduksi irrelevansi ya, seperti hanya kita asumsikan frekuensi rendah atau frekuensi tinggi itu manusia tidak bisa mendengar, jadi diabaikan. Jadi untuk menghilangkan itu diambil ambang batas dari telinga manusia itu bisa mendengar ya. Jadi perceptual coding mengubah paradigma di mana merekam suara sebagaimana otak manusia itu mendengar. Jadi kalau misalkan itu frekuensi rendah itu otomatis tidak direkam. Sekarang kita bahas tentang MP3, di mana MP3 adalah kompresi audio lossy compression yang melakukan psikoakustik. Jadi bagian suara yang tidak didengar, suara yang kurang didengar oleh telinga manusia itu dapat dikurangi atau dihilangkan seperti tadi ya. Jadi bagannya adalah dari frame audio kemudian dianalisis frekuensinya. Jadi frekuensinya dipotong batas atas dan batas bawah, kemudian dimodelkan psikoakustik di mana frekuensi yang tidak didengar oleh manusia itu dihapus, sehingga akan diambil kuantitasinya, kemudian baru diinterodi coding. Sehingga di sini MP3 ini adalah melakukan psikoakustik, menghilangkan bagian suara yang tidak didengar oleh manusia. Jadi di sini kuantitasnya itu bisa dibagi 4 ya. Mungkin yang paling kecil itu 64 kbps. Jadi ukuran kecil kualitas rendah ini cocok untuk suara sederhana. Ini biasanya untuk voice ya, kalau misalkan kita ngirim voice note, nah ini biasanya pakai 64 kbps karena di sini ukuran kecil untuk suara. Kemudian yang kualitas sedang itu 128 kbps, di mana kualitas sedang ini biasanya umum untuk musik digital. Musik digital, kalau musik digital kan banyak yang dikurangi ya. Kemudian naik lagi 192 kbps, ini kualitas yang lumayan bagus, ini untuk kebutuhan umum ya. Ini biasanya musik-musik streaming atau biasanya dipakai pada umumnya. Kemudian yang lebih tinggi lagi itu 320 kbps, ini kualitasnya lumayan bagus, jadi di sini ukurannya lebih besar. Jadi kalau dibandingkan dengan kualitas aslinya ini sudah cukup berkurang dari besarnya filenya. Jadi kalau kita simpulkan,
semakin tinggi bitrate-nya, kualitasnya meningkat, tetapi ukuran file juga meningkat. Selanjutnya kita bahas tentang dasar kompresi video, di mana video adalah rangkaian frame gambar. Jadi kompresinya di sini memanfaatkan kesamaan frame dalam frame dan antar frame. Ini di sini ada dua pendekatan, yaitu redundans spasial, di mana kesamaan informasi dalam satu frame ya, ini dihilangkan. Contohnya di sini area langit atau dinding dengan warna hampir sama ya. Jadi tidak perlu disimpan secara berulang-ulang detail penuh, tetapi hanya satu sebagai backgroundnya, kemudian yang satu baru bergerak. Jadi di sini contohnya area langit ya, atau dinding yang sama itu yang disimpan hanya satu. Begitu ada perubahan baru berubah. Ya. Kemudian redundans temporal, itu kesamaan antar frame berurutan. Jika backgroundnya atau latar belakangnya tidak berubah, sistem cukup menyimpan bagian yang bergerak saja. Kompresi video beroperasi pada dua poros, yaitu koherens spasial dalam satu gambar tunggal dan koherens temporal antar rangkaian gambar yang bergerak. Jadi di situ sudah kompresi sesuai dengan porosnya, dua poros. Jadi ada dua pendekatan yang tadi ya, redundans spasial dan redundans temporal. Nah ini ilustrasi gambarnya seperti ini yang untuk temporal. Jadi ada backgroundnya yang backgroundnya tetap, tapi objeknya berubah atau berpindah. Jadi backgroundnya tidak disimpan terus menerus, tapi hanya sekali, sehingga yang disimpan hanya objeknya. Ya. Kita lanjutkan artefak kompresi, di mana kompresi yang terlalu agresif, ya, di sini kalau agresif dapat menurunkan kualitas dari audio maupun videonya. Di audio dan videonya itu kalau misalkan terlalu agresif juga akan turun kualitasnya. Contohnya artefak audio ini suara metaliknya, ini detail frekuensinya tinggi hilang. Kita metalik suka musik rock metalik ya, ini kalau misalkan dikompresi itu detail frekuensinya itu hilang. Kemudian noise kompresi, suara terasa datar ya. Nah, ini distorsi pada bitrate rendah. Jadi kalau kita mendengarkan musik rock yang metalik ya, pakai format MP3 itu suara datar. Tapi kalau kita menggunakan format CD, nah itu suaranya menggelegar, membentuk, kemudian suara stereo soundnya itu muncul semua, kemudian frekuensi tingginya juga muncul gitu ya. Ini biasa distorsi bitrate-nya rendah. Ini biasanya muncul ketika bitrate-nya terlalu rendah atau model kompresinya ini membuang terlalu banyak informasi. Nah di sini kalau terlalu agresif ya. Kemudian untuk video ini ada blocking atau kotak-kotak kayak putus-putus gitu ya, kotak-kotak gitu ya, atau blur atau mosquito noise di tepi objek. Jadi gerakannya jadi patah-patah gitu ya. Ini detail teksturnya hilang. Kemudian penerapan dalam multimedia modern, ini kompresi adalah fondasi hampir semua layanan multimedia digital. Nah, sekarang setiap jam, mungkin 2 jam ya, mungkin kalian setelah pelajaran atau kuliah kita selesai, mungkin kalian akan
langsung buka handphone, kemudian ada yang main game, YouTube gitu ya. Jadi semua layanan multimedia modern ini semua sudah dikompresi. Karena itu kan ada game online, kemudian YouTube ya. YouTube itu streaming ya. Nah, ini banyak sekarang ini hampir semua yang layanan media digital itu sudah dikompresi. Contohnya streaming musik. Ini biasa menggunakan MP3, AAC, kemudian kodek audio, membuat musik dapat diputar online dengan bandwidth terbatas. Ya. Ini supaya bisa tersampaikan. Ini biasanya dikompres dengan rupa supaya dengan bandwidth terbatas ini musiknya itu bisa terdelivery, bisa terdengar dengan baik ya. Tentunya ini tentunya juga sesuai dengan kualitas dari audionya. Kan ada kualitas rendah sebagai audio voice kemudian naik lagi sampai yang tertinggi. Tapi tentunya tertinggi pun juga sudah dikompres. Ya. Kemudian video online ini biasanya pakai MPEG ya. Nah ini kodeknya ini turunannya memungkinkan video HD high definition ini dikirim melalui internet. Kemudian yang terakhir kesimpulan. Jadi kompresi membuat multimedia praktis untuk disimpan, dikirim dan dinikmati. Jadi untuk era sekarang yang digital mining atau eranya online, ya, ini video atau audio itu bisa dinikmati di mana saja, ya. Jadi kompresi bukan hanya memperkecil file, tetapi menyimbangkan ukuran kualitas dan pengalaman pengguna. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan, tapi sebelum kita berpisah, saya akan memberikan tugas ke kalian, yaitu membuat video pendek. Tujuannya adalah atau isinya adalah iklan ya, mengiklankan kondisi kampus kita, kondisi suasana fakultas, dan kondisi lebih spesifik lagi adalah kondisi prodi kita, prodi teknik informatika. Nah nanti di sini berkelompok, yaitu 2 orang ya, 2 orang atau maksimum 3 orang. Atau kemudian ada yang bertanya tentang tugas, silakan. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. untuk format videonya itu seperti apa dan mungkin batas pengumpulannya sampai kapan? Terima kasih untuk pertanyaan. Untuk tugas di sini, ini formatnya kita tentukannya di MP4 untuk media sosial IG ya. Nah, nanti saya akan upload di IG kita sehingga nanti sebagai iklan ya. Kemudian untuk waktunya 2 minggu ya. Kita berikan 2 minggu. Nanti minggu depan kita bisa bahas tentang prosesnya atau mungkin kalau kalian punya kendala kita bisa diskusikan di minggu depan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin Pak, kalau temanya PMB Unusia boleh nggak Pak? Kira-kira isinya apa itu? Isinya tentang pendaftaran Terus hanya pendaftaran atau ya, promosi kampus. promosi kampus. Boleh? Ada yang lain? Izin bertanya Pak, kalau untuk temanya itu climbing gimana Pak? Boleh. Karena di situ kita pengen
pengen memperkenalkan unit apa UKM ya, UKM kita ya, karena UKM kita juga banyak ya, ada olahraga, ada climbing, ada macam-macam. Oke, boleh silakan, itu ide bagus. Terima kasih Pak. Sebelum kita akhiri, kita berdoa, kita baca hamdalah supaya kegiatan kita bermanfaat. Kita mulai alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang sudah dilaksanakan mata kuliah Sistem Multimedia, Program Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga menjadi pertimbangan yang baik atas penilaian untuk saya. Akhir kata, saya Said Purnomo Juwono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.